Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kami bisa silaturahmi ke rumah Bapak Mukhtar Ali SE. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Pak Mukhtar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Gimana kabar Pak Mukhtar? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah saya juga baik, ya sehat. Sudah new normal ini ya. Alhamdulillah, tidak terlockdown lagi. Ya pemirsa, sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, merupakan kebahagiaan bagi kami dan tentunya pemirsa sekalian bisa kami bersilaturahmi di rumah Bapak Mukhtar Ali ini. Perlu kami perkenalkan, beliau ini adalah pengurus Aspetri Lampung, ya sebagai sekretaris Pak Mukhtar ya. Ya betul. Ya, Aspetri itu apa Pak Mukhtar? Aspetri itu Asosiasi Pengobat Ramuan Tradisional Indonesia. Jadi kalau mereka yang suka bikin jamu, suka bikin ramuan gitu ya, mereka berkumpul di Aspetri. Ini salah satu wadah yang diakui oleh Kementerian Kesehatan Indonesia. Masya Allah ya. Dan Pak Mukhtar ini sebagai sekretaris Ya, luar biasa. Pemda Lampung. Pemda Lampung. Dan beliau juga pengurus PBI ya. Ya, itu Perkumpulan Bekam Indonesia. Jabatannya apa ini Pak di PBI? Di PBI itu sebagai koordinator bidang keanggotaan dan pengembangan wilayah. Masya Allah. Ya, jadi pada kesempatan kali ini kami akan menimba ilmu dari beliau, khususnya masalah herbal, ya. Dan pada pagi hari ini kita ingin meminta dari beliau pembahasan tentang bumbu dapur. Karena pemirsa, bumbu dapur itu ternyata memiliki khasiat yang sangat banyak. Nanti beliau akan menjelaskan ya. Jadi kalau kita bisa memahami ya bahwasanya bumbu dapur itu memiliki khasiat, tentunya ini merupakan penghematan Pak Mukhtar ya. Daripada kita mungkin membelanjakan bisa berkali-kali lipat ya. Nah, maka kalau kita mengetahui ilmunya, maka ini merupakan penghematan yang luar biasa, bisa dibelanjakan untuk beli yang lain, misalnya untuk menabung, apalagi bentar lagi ibadah kurban ya. Ya, kira-kira apa ini Pak Mukhtar yang mau kita bahas ini? Ya. Pagi hari ini, sekarang ini kita akan bahas coba satu bumbu dapur yang insya Allah setiap rumah pasti ada. Bawang merah. Masya Allah ya. Ini bawang merah ya. Bawang merah ini khasiatnya luar biasa amat banyak. Oh, Masya Allah. Dalam Al-Quran gitu ya. Nah, tapi nanti Ustadz yang cari ayatnya ya. Ini PR juga buat pemirsa. Karena saya nggak hafal, tapi ingat ada ini bahwa orang Yahudi, orang Israel, Bani Israel itu dulu kepada Allah minta kepada Nabi Musa agar Allah itu memberikan mereka bawang merah, bawang putih dan adas. Nah, kenapa orang Yahudi ya bangsa yang diminta itu berarti ada manfaat yang luar biasa ya. Tidak sembarangan berarti permintaan itu ya. Dia tidak minta yang lain-lain ya. Iya, minta supaya diadakan di bumi ini ada bawang merah, bawang putih dan adas gitu. Nah, sekarang kita bahas salah satu yang diminta oleh mereka dalam Al-Quran gitu. Iya. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya Anda penasaran ya, apa khasiat dari bawang merah yang saya yakin Anda semua memilikinya di dapur-dapur, terutama ibu-ibu pasti sudah tidak asing dengan bawang merah ini. Yang biasa kalau ibu-ibu pakai ini biasa untuk goreng nasi goreng ya, untuk bumbu pelezat ya. Hampir semua masakan ada bawang merah ya. Bahkan ada yang kemasan instan ya, sudah digoreng dan dijual bebas itu. Nah, mungkin nanti Pak Mukhtar ini akan menjelaskan secara mendetail manfaat-manfaat dari bawang merah. Maka ikuti terus tayangan di YouTube ini. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, kita akan mendengarkan pembahasan dari khasiat bawang merah ya. Dan insya Allah di lain waktu kita akan bahas hal apa namanya rempah-rempah atau bumbu dapur yang lain Pak Mukhtar ya. Mungkin bawang putih, apalagi ya. Ada kulaga. Pokoknya ada di dapur lah. Seledri, Masya Allah. daun bawang juga. Semua insya Allah itu mengandung khasiat yang banyak. Insya Allah. Jadi tentunya pemirsa harus sabar. Kita akan bahas satu persatu dari manfaat bumbu dapur ya. Dan pada kali ini kita akan mengetahui apa manfaat dari bawang merah. Kepada Bapak Mukhtar Ali, dipersilakan. Sebelumnya Ustadz dulu pernah nggak waktu kecil sama orang tuanya diobati dengan bawang merah?
Pernah. Pernah ya? Ya. Paling buat apa coba? Ya, katanya untuk menghilangkan panas, ya, dan tidak masuk angin. Dan saya juga terapkan di anak-anak saya, ya. Nah, mungkin hanya itu saja yang saya tahu. Ya, mungkin banyak yang saya tidak tahu tentunya. Ya, ya alhamdulillah. Dulu mungkin kalau yang seusia kita itu sering dipakai ini bawang merah, dipotong, dipakai di tubuh kita dikasih minyak, ya, minyak kayu putih, dipakai untuk rokan. Nah, kalau anak-anak dia pakai bawang merah ini, tapalnya dipakai untuk rokan. Itu untuk kalau dia demam, panas, flu, ya, gejala-gejala seperti itu biasanya anak-anak itu dulu karena dia tidak terlalu tajam tetapi bermanfaat. Bahkan menurut seorang dokter, yang dokter Agus Ramadi, kerokan itu yang paling baik justru pakai bawang merah, gitu. Bukan pakai logam, uang kertas apalagi besar. Itu untuk saya. Nah, baik, kita akan melakukan. Jadi tadi kita sudah mulai satu manfaat dari bawang merah. Jadi bawang merah ini kandungannya ada yang paling baik adalah flavonoid. Nah, flavonoid ini ada di lebah, ada di madu, dan ada di berbagai macam herbal lainnya, termasuk di propolis. Propolis itu kandungannya hampir 80% adalah flavonoid. Nah, gitu. Kemudian ada polifenol dan sebagainya. Nah, kita nggak usah bahas yang itu ya, tapi kita langsung bahas saja tentang manfaat, bagaimana cara memanfaatkan bawang merah ini untuk kesehatan kita. Jadi bawang merah ini bisa digunakan mulai langsung dikunyah, dibakar, direbus, kemudian sampai di untuk kulit, ya. Jadi paling lengkap ini bawang merah karena dia bisa dimanfaatkan untuk kulit, untuk organ dalam, paru, perut, ya, kemudian juga untuk organ luar, ya, kulit dan sebagainya, termasuk rematik bisa dimanfaatkan dengan bawang merah ini. Jadi bahan luar biasa komplit. Tinggal pemanfaatannya, bagaimana cara memanfaatkannya, ya. Mulai dari sakit panu sampai ambeien. Panu juga bisa ya? Bisa. Gitu. Nah, bayangkan. Jadi kudis, kurap, panu itu bisa juga diobati dengan bawang merah. Nah, sekarang kita bahas aja dulu penyakit yang paling sering diderita oleh dalam cuaca pancaroba seperti ini, hujan panas biasanya anak-anak kena serangan demam, panas, flu dan pilek, ya. Dan kadang itu terjadi di waktu malam, ya. Jadi jam 12 malam tentunya kan heboh, ya, apalagi bapak ibu yang masih baru, ya, punya anak, dia bingung mau keluar rumah, mungkin hujan, takut dan sebagainya. Nah, kalau kita mengetahui dari bawang merah ini kan lebih gampang, ya. Nah, jadi kalau untuk anak-anak, dewasa juga bisa, misalnya badan mulai panas, ya, mulai terasa greges, gak enak, ini sepertinya masuk angin atau gejala flu, bisa pilih bawang merah, ya. Bawang merah kita potong, ya, kita potong aja jadi dua, kita potong jadi dua seperti ini, kita iris jadi dua. Nah, kalau kita dewasa, nah kalau dia aromanya masih tajam, artinya masih segar, itu langsung kita hirup. Sampai terasa ada air masuk. Saya perlu mencoba juga, ya. Jadi kita potong jadi dua. Oh, ini pedih, enggak? Insya Allah sama seperti kita. Begini pemirsa. Ya, mungkin bagi yang awal-awal terasa nggak enak, ya. Mungkin kurang terbiasa. Dan saya mungkin termasuk yang belum terbiasa, ya. Nah, ini biasa seperti aroma bawang biasa, juga seperti kita minum air biasa. Sampai terasa hidup kita ini ada air yang masuk. Nah, ini untuk gejala awal. Kalau misalnya bawang kita ini ternyata sudah agak lama, sudah kurang segar, ya. Nah, kita ambil, kita campur dengan minyak kayu putih, sedikit saja minyak kayu putih, ya, kita hirup. Gitu. Nah, terus bagaimana kalau anak-anak? Gitu kan, kalau anak-anak bayi misalnya umur kan dia nggak bisa menghirup, ya. Nah, ini bawang merah kita iris, ya, dan kita tumbuk, kita campur dengan kita campur dengan minyak kayu putih. Nah, itu kita oles di sekitar hidungnya sini, terus di dadanya, di lehernya, itu kita kompreskan, gitu, ya. Nah, gitu. Nah, kemudian di sekitar kamar, gitu, ya, diletakkan di ujung-ujung kamar ini irisan bawang merah. Nah, itu akan menyerap virus-virus. Jadi dia seperti kalau iklan AC itu mengandung inverter, gitu, ya, menghirup virus. Nah, ini juga inverter alami, gitu. Jangan menghirup. Ditaruh aja kalau kita bayi, letakkan aja bawang merah itu di sekitar tempat tidurnya.
Termasuk kalau binatang nih, kecoa, tikus ini takut nggak kira-kira? Kalau tikus itu takutnya dengan merica. Oh, merica. Ya, berarti itu kita akan bahas lain kali ya, Iya. merica. Luar biasa. Pasti pemirsa punya ini merica ya. Ini biasanya kan untuk masak daging ya. Iya. Nah, kalau misalnya ini masih bareng anak-anak, biasanya cacingan. Nah, itu juga kan dalam musim hujan ini anak-anak kayak hujanan kayak tanah gitu. Nanti tiba-tiba kok rasanya badannya makannya banyak tapi kok badannya tetap kurus. Nah, kemudian udah cacingan. Kalau cacingan ini gampang, bawang merah ya. Ini 1 siung kita bakar. Nanti setelah dia lembut, nah maaf ya, kita masukkan ke dalam anus anak kita. Gitu, masukkan ke dalam anus. Nanti nggak berapa lama itu cacing akan keluar semua, gitu. Keluar ikut-ikut dengan kotorannya, dengan tinjanya gitu. Ini salah satu itu. Jadi kemudian kalau misalnya anak kita setelah demam juga biasanya pilek termasuk batuk tadi ya. Tadi juga sudah kita bahas tentang anak kita itu cacingan. Karena kalau misalnya anak kita itu kembung, ya. Kembung ini bawang merah kita rebus, kita hirup uapnya, kita hirup uapnya. Nanti setelah airnya itu air uap rebusan ini agak hangat, kita kasih madu minum. Nah, itu untuk obat kembung. Gitu. Nanti berangsur-angsur ya. Berangsur-angsur itu normal. Itu baru untuk anak-anak. Jadi banyak khasiatnya selain ini tadi ya. Bawang merah juga bisa untuk yang kena batu ginjal. Batu ginjal dengan bawang merah. Cuma belum ada campuran macam-macam ini. Hanya baru kita konsentrasi ke bawang merah. Bawang merah aja. Nah, bawang merah ini campurannya dengan biji kurma. Oh, bijinya ya. Biji kurma. Kalau kurmanya dimakan. Ya. Jadi biji kurma itu kita keringkan, ya, kemudian setelah kering kita tumbuk jadi serbuk ya, jadi serbuk. Nah, ini bawang merah berikut kulitnya. Ya, mungkin kita kupas kulit luarnya aja. Kulit luarnya aja. Nah, jangan dikupas bersih seperti ini, kulit luarnya itu kita balurkan. Ya, ini mungkin terlalu besar, pilih yang agak gede, kecil sedikit ya. Nah, kita balurkan seperti kayak bikin donat. Donat ini kalau donat bawang merah ya, dengan tepung dari biji kurma. Nah, kita makan setiap pagi ketika perut masih kosong. Nah, itu biasanya setelah 3-5 hari itu air kecil kita, buang air kecil kita akan berubah menjadi seperti susu dan insya Allah mengurangi batu ginjal. Nah, itu. Kemudian kalau misalnya amandel, nah ini juga sering didera sama anak-anak, radang tenggorokan, ya susah makan, ada demamnya juga. Nah, termasuk sama tadi dihirup, jadi kita 2 atau 3 siung ini bawang merah kita potong-potong, kita rebus ya. Kemudian kita ketika airnya mendidih, kita tambah dengan 2 atau 3 sendok madu. Nah, kita hirup uapnya, supaya dia masuk ke tenggorokan, pakai corong. Hirupnya pakai corong tapi terbalik. Nah, corong yang besarnya itu di sini, corong yang kecil untuk di mulut. Nah, kita hirup, itu akan langsung masuk ke tenggorokan. Gitu. Nah, setelah itu kita bakar bawang merah lagi 1. Kita bakar, kita tumbuk, kita taruh di tenggorokan sini, yang radang. Nah, ini kita balurkan di sini. Gitu. Insya Allah dalam waktu 2-3 hari itu radang tenggorokan, amandel, insya Allah bisa berkurang. Banyak sekali ya khasiatnya. Ya. Tadi Pak Putra bilang untuk sakit panu ya. Nah, ini gimana cara pemakaiannya? Kalau untuk sakit panu sebenarnya ya harus rajin aja, sambil santai, sambil duduk, panunya digosok-gosok dengan bawang merah. Karena dia ini bersifat anti fungi, anti jamur, antivirus, anti kanker, dan banyak anti fungi, anti jamur, antivirus, anti kanker dan berbagai macam anti lainnya itu sifatnya. Jadi memang agak lambat gitu, tapi insya Allah ya sambil santai, sambil nonton TV atau sambil ngaji boleh, kecuali di punggung ya. Nonton orang lain ya, sudah berkeluarga dengan suami dan istrinya. Iya. Tapi kalau ditahan di kaki ya sambil santai bisa. Ini adalah pembahasan tentang bawang merah yang sangat luar biasa khasiatnya pemirsa, dan saya yakin Anda semua mungkin punya unek-unek ya, pertanyaan-pertanyaan. Nah, maka bisa disampaikan kepada beliau
Mungkin dikasih tahu Pak Muhtar berapa nomor HP-nya. Ya, bisa untuk konsultasi lebih lanjut ke 0853 7851 8451. Nah, saya ulangi ya. 0853 7851 8451. Nah, itu bisa konsultasi via WA. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada hari ini kita sudah mendengarkan pembahasan dari Pak Muhtar Ali tentang khasiat dari bawang merah yang sangat luar biasa. Ya, maka kita mengucapkan terima kasih kepada Pak Muhtar Ali yang sudah meluangkan waktu di sela-sela waktu yang sangat berharga dan mahal dari beliau, Masya Allah. Nah, kalau Ustaz sendiri gimana sehari di sana? Ya, alhamdulillah saya berkecimpung di dunia ruqyah, ya, bekam. Ya, saya berbagi waktu Pak Muhtar. Saya di Baitul Quran itu 3 hari, Selasa, Rabu, dan Kamis. Dan saya juga di rehabilitasi narkoba di Sumatera Aksis. Terima kasih sudah menyimak dan mengikuti tayangan pada hari ini. Dan insya Allah kami akan rutin untuk membahas tentang manfaat herbal, ya, khusus tentang bumbu dapur. Ini baru satu. Mungkin besok kita akan bahas bawang merah, seledri, ya, macam-macam ya. Nah, daun alpukat, daun seri, ya, daun ya macam-macam daun ini yang kita akar alang-alang ya, luar biasa. Maka sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ikuti terus perjalanan kami untuk membahas masalah herbal, bumbu dapur bersama Bapak Muhtar Ali, dan ikuti tayangan kami selanjutnya, dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah pembahasan kita tentang khasiat dari bawang merah, dan insya Allah di episode selanjutnya kita akan membahas tentang khasiat macam-macam Pak Muhtar ya, dan bawang putih, apalagi seledri, yang ada juga ketumbar, ya, kemudian akar alang, ya pokoknya ada di dapur dan tanaman di sekitar rumah kita. Ya, daun alpukat, daun mangga, semua insya Allah bisa punya manfaat yang luar biasa. Yang boleh daun pintu, jendela. Ya. Bersama dengan Allah Subhanahu wa taala, ikuti terus tayangan kami tentang manfaat dari herbal atau bumbu dapur, ya, hanya di channel YouTube kami Ruqyah Baitul Quran. Jangan lupa untuk subscribe, like, and share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.